anak-anak, salam sehat, semangat, dan tetap bahagia untuk kita hari ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema Aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki dengan subtema Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Sebelum memulai pembahasan tentang subtema ini, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya mengajak adik-adik sekalian untuk mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu karena Engkau berikan kesempatan untuk memulai pelajaran pendidikan agama Katolik di pagi hari ini. Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa-Mu, laki-laki dan perempuan. Ya Bapa, berkatilah kami semua agar kami mampu bersyukur atas diri kami yang Engkau ciptakan seturut gambar dan rupa-Mu. Ajarlah kami untuk bersikap, berbuat, dan bertindak seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan yang diciptakan seturut gambar Allah sendiri. Adik-adik, mari kita mengingat kembali materi pembelajaran kita di kelas 4 semester 1 tahun lalu dengan topik Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Masih ingatkah adik-adik tentang topik ini? Berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja Katolik memandang keluhuran martabat manusia. Ini terdapat dalam teks kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Topik ini sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Pada umumnya, perempuan atau laki-laki sama dan sederajat untuk saling melengkapi. Adik-adik yang terkasih, mari kita mendengarkan sebuah cerita yang akan membuka wawasan kita, yaitu cerita si kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Pak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, yang satu perempuan dan yang satunya lagi laki-laki. Meski merasa kesakitan dan sangat lelah, namun Ibu Elisa tampak tersenyum penuh sukacita. Pak Mario yang dengan setia mendampingi istrinya, tiada henti-hentinya mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka merasa sangat bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka. Bahkan anak-anak kembar, perempuan dan laki-laki. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat bayi membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lampin itu di samping Ibu Elisa.
Bapak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Tahun demi tahun silih berganti, kini Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela berparas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya. Demikian pula dengan sifat dan kesukaan mereka. Angela sangat ramah, selalu tersenyum dan pandai menyanyi. Sementara Angelo berbadan kekar, rambut ikal, dan pandai bermain sepak bola. Suatu hari ketika mereka pergi berlibur ke kampung halaman orang tuanya, kakek dan nenek mereka tertegun karena Angela dan Angelo sungguh serupa dengan ayah dan ibu mereka ketika masih remaja. Kakek dan nenek pun memeluk Angela dan Angelo dengan penuh sukacita. Kakek pun berkata, "Kalian memang kembar, tetapi Angela sangat mirip dengan ibu ketika ibumu masih remaja, dan Angelo sangat serupa dengan ayahmu ketika ayahmu masih muda. Sungguh kalian bagaikan pinang dibelah dua." Adik yang terkasih, setelah kita mendengar cerita si Angela dan Angelo, sekarang ini saya memberi kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk memberikan tanggapan tentang si Angela dan si Angelo. Adik-adik, bagaimana kesanmu terhadap kisah Angela dan Angelo? Mirip siapakah Angela dan Angelo? Apa yang dimaksud dengan semirip dan serupa? Jelaskan arti peribahasa bagai pinang dibelah dua. Baik adik-adik yang terkasih, beberapa catatan pokok yang perlu kita ingat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan. Kisah Angela dan Angelo pun menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada pasutri Ibu Elisa dan Bapak Mario secara menakjubkan. Wajah dan kepribadian Angela dan Angelo mencerminkan ibu dan ayahnya. Keserupaan atau kemiripan bukan hanya tampak pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada bakat, hobi, dan lain-lain sebagainya. Baik adik-adik yang terkasih, sekarang ini mari kita belajar menemukan kehendak Tuhan dengan membaca kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adik-adik sekalian, setelah membaca dan mendengarkan cerita kitab suci tadi, mari kita duduk berkelompok untuk mendalaminya dengan berdiskusi bersama teman.
Berikut ini beberapa pertanyaan penuntun yang perlu adik-adik sekalian diskusikan. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Apa arti manusia diciptakan secitra dengan Allah? Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Nanti setelah diskusi selesai, adik-adik sekalian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, adik-adik yang terkasih, setelah diskusi tadi, beberapa catatan pokok yang perlu kita ingat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Jika dikatakan manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa dengan diciptakannya manusia, Allah memberinya martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakilnya yang menampakkan wajah Allah. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Tiga contoh perbuatan manusia yang sejahtera dengan Allah adalah bagaimana manusia mengampuni orang yang bersalah, mengasihi, membantu orang miskin, membantu orang kelaparan, membantu orang yang mendapat musibah, dan menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitarnya. Baik, adik-adik yang terkasih, setelah mendalami cerita kitab suci, saya mengajak adik-adik sekalian untuk mengasah kepekaan hati dengan menciptakan suasana hening. Apakah aku selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur bagi manusia sebagai citra Allah? Apakah aku selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan martabatku sebagai citra Allah? Mari kita renungkan. Mari kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita bersyukur atas diri kita sebagai citra Allah? Adik-adik sekalian, dalam pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman manusia sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan manusia perempuan memang berbeda, baik perbedaan kodrati, fisik maupun psikologisnya. Namun, manusia laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama luhurnya. Sebagai citra Allah, manusia hendaknya bersikap, berbuat, dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Manusia adalah gambaran Allah yang kelihatan. Tugas manusia adalah menjadi wakil Allah di dunia untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, ternak, seluruh bumi, dan seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Adik-adik sekalian, pelajaran hari ini sampai di sini. Mari kita tutup pelajaran kita, kegiatan belajar dan mengajar kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang kegiatan belajar pendidikan agama Katolik hari ini. Semoga dengan pengetahuan yang kami dapatkan dalam pelajaran hari ini, kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.